Amin. Shalom semua, silakan duduk. Siapa yang excited kita mulai seri baru judulnya Home. Home itu tentang sorga dan saya selalu excited bahas sorga karena saya mau ke sana. Saya nggak pernah tertarik bahas neraka karena menurut saya ya udahlah ya, kalau kita nggak mau ke sana ngapain dibahas kan gitu. Dan kalau saudara perhatiin semua seri yang by God's grace kita jalankan di sini, Tuhan izinkan semua bergerak berdasarkan kalender gereja. Artinya temanya nggak akan pernah nggak nyambung sama apa yang gereja rayakan. Dan tanggal 5 nanti ada ibadah kenaikan Yesus ke sorga, dan untuk memperingati itu kita merayakan kenaikan Tuhan. Gereja ini kita buat seri judul tentang sorga, dan ternyata ulang tahun gereja yang dilaksanakan tanggal 8 beberapa hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Temanya juga nyambung, saudara. Temanya Beyond Borders, untuk kita berani melampaui segala batasan-batasan yang sebenarnya kita bikin sendiri atau dibikin sama lingkungan kita, karena kita tahu orang dipenuhi Roh Kudus limitless. Karena Roh Kudus benar-benar tidak terbatas, bergerak kemanapun dia mau dengan kuasa yang benar-benar dari tempat maha tinggi. Dan kita harus belajar percaya itu, bahwa orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus akan move beyond borders dengan keberanian yang ilahi, saya bilang itu. Dan tema ini juga akan tackle, kita 4 minggu ngebahas ini, karena sebenarnya bulan Mei ini 5 minggu, saudara. Tapi karena tanggal 8 ada perayaan ulang tahun, jadi saya akan pakai 4 minggu khusus ngebahas sorga dan dimensinya dan juga aplikasinya. Oke, ini bagian pertama. Poin saya cuma 2, saudara. Saya selalu akan bikin poin sesederhana mungkin biar saudara nangkep. Karena ini foundation. Kalau ngomongin sorga, ada 2 hal yang harus kita taruh di kepala kita. Ini paradigma kita, bahwa yang pertama, Allah adalah Bapa kita. Itu poin pertama. God is our Father. Our loh, bukan cuman my. Jadi bukan Bapak saya doang atau Bapak Anda doang. Ini Bapak kami. Artinya banyak orang yang papahnya itu Tuhan, jadi bukan kita doang. Dan itu akan menghindarkan kita dari keegoisan ketika meminta apapun. Kita gak akan minta demi kepentingan kita sendiri, karena kita bukan cuma kita doang anaknya, tapi ada yang lain. Yang pertama, God is our Father. Dan yang kedua, heaven is His home, His house. Tapi kan our home nanti. Yang pertama harus ditaruh di kepala kita, Allah adalah Bapa kita, dan sorga itu rumahnya Dia, bukan rumah kita, rumah Dia. Dan kalau saudara yang udah punya rumah sendiri udah ngerti siapa yang saudara izinkan untuk datang ke rumah. Makanya kita selalu bilang, kalau mau main kabarin ya, karena entah kita lagi pergi atau kita lagi berkenan ditemui atau tidak. Dan kita harus belajar percaya itu. Sorga bukan rumah kita, rumahnya Papa, rumah Dia. Dan kalau kita bisa ke sana itu karena kemurahan hati Dia. Karena Dia berkenan untuk membuka rumahnya dan kita diizinkan masuk ke situ. Nggak gampang. Saya nggak mengizinkan semua orang masuk ke rumah saya. Jelas itu. Dan itu hak saya karena rumahnya rumah saya. Dan kalau pandangan ini mesti benar dulu di kepala kita, sehingga kita akan menganggap sorga sebagai sebuah anugerah, bukan sebuah hak, tapi sebuah anugerah. Pemberian yang tidak terbeli. Yuk kita mulai saja bagian pertama, judulnya The Father's House. Jadi heaven, yang pertama adalah The Father's House, rumah Bapa. Kita akan habisin 4 seri ini dari Yohanes 14, semuanya dari ayat pertama sampai terakhir. Tapi bagian pertama ini akan kita bahas hanya 2 ayat, dan di sana pun udah terlalu banyak rahasia yang menurut saya mind blowing dan heartwarming. Karena sesuatu yang mind blowing biasanya sesuatu yang mengagetkan untuk otak kita, biasanya menakutkan, seringkali begitu. Tapi yang ini unik, mind blowing tapi heartwarming, bikin hati kita merasa hangat karena dimulai dengan kata-kata yang menarik. Yohanes 14 ayat 1. Kita baca 2 ayat dulu, nanti saya akan breakdown bahasa teologinya.
eksposisi, apapun itu artinya. Yohanes 14 ayat 1 di bawah judul rumah Bapa, the Father's house. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dimulai dengan sesuatu yang heartwarming. Janganlah gelisah hatimu. Di tengah dunia yang memaksa kita untuk gelisah, saudara. Di tengah kenyataan hidup yang nampaknya membuat semua orang akan bilang, iya wajar dong kalau gue khawatir, wajar. Manusiawi dong kalau gue takut. Oh iya, tapi di tengah itu semua Tuhan mengajak kita, akan meminta kepada kita, dan seperti dalam larangan ini, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ada amin. Ini salah dua dari ayat-ayat terindah sebenarnya di Alkitab. Kenyataan bahwa sorga adalah rumah Bapa, dan Yesus pergi ke sana untuk siapin tempat bagi kita. Jadi apakah sebelumnya ada tempat buat kita di sorga? Kalau ada, kenapa mesti disiapin? Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita tahu kita terpisah selamanya dari Tuhan. Dan itu yang Yesus berusaha rekonsiliasikan, dan dia kesana untuk menyiapkan tempat. Kalau ada tempat yang disiapkan bagi kita, saudara mesti ngerti. Umumnya ajaran agama adalah apa yang kita lakukan di bumi mempersiapkan rumah kita di sorga. Tapi di sini cukup jelas, yang siapin rumah kita di sorga adalah Tuhan, bukan kita. Bukan kita, karena kita bisa masuk sana aja udah bagus. Itu rumahnya dia, dan untuk dia membuka rumahnya dan untuk mengajak kita masuk ke sana itu udah sebuah kehormatan. Dan kalau lebih jauh lagi, bukan cuma diundang masuk sebagai open house dari sorga dan cuma datang lihat terus balik lagi. Ada beberapa pendeta yang katanya begitu, saudara. Cuma datang ke open house sorga, datang ke sana ngeliat terus lihat-lihat, oke, asik banget nih, tapi balik lagi. Terus kayak nggak cukup sekali, dia balik lagi ke atas lagi untuk ngeliat lagi. Dan sedih banget kalau kita cuma masuk ke open house dan nggak pernah bisa tinggal di situ. Tapi di sini dibilang, Yesus bilang, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya kita akan tinggal di sana. Kenyataan itu yang akan saya bahas hari ini. Dua hal. Di ayat pertama, izinkan saya membagi dalam dua ini. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini karena membantu. Janganlah hatimu gelisah, kata Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Karena ini alasan kenapa hati kita gelisah di ayat ini cukup jelas. Kita gelisah kenapa? Karena kita nggak percaya sama apa yang Yesus bilang. Kita gelisah kenapa? Karena semua janji Tuhan rasanya kok kayak nggak ada yang jadi kenyataan dalam hidup saya. Itu kayaknya buat orang lain. Kita gelisah karena kita nggak percaya apa yang Tuhan bilang. Kita gelisah karena kita nggak percaya sama firman Tuhan. Dan di sini Yesus bilang, janganlah hatimu gelisah. Kata Yesus kepada mereka, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku juga. Alasan utama kenapa manusia gelisah adalah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketidakpercayaan akan apa? Apa sih yang harus kita percaya biar hati kita nggak gelisah? Di ayat 2. Oke. Di ayat 2, saudara tahu, ini slide-nya nggak usah dipindahin. Di ayat 2 kita tahu, di rumah Bapakku. Kenyataan bahwa God is our Father, itu sebuah kenyataan, saudara, bukan sebuah konsep. Ini sebuah kenyataan, this is the truth. Dan ini yang Yesus coba kasih tahu ke kita. Karena umumnya, seluruh agama yang telah terbentuk sepanjang peradaban dunia selalu paling tinggi akan menganggap Tuhan sebagai Raja semesta alam. Raja, nggak ada yang main-main sama Raja. Tapi konsep ini, bahwa Allah sebagai Bapa, dimulai dari satu orang yang mengaku tidak berasal dari sini. Yesus bilang gitu. Yesus bilang, saya nggak berasal dari sini, saya berasal dari sorga. Dan this is the reality. God is our Father. Kita gelisah karena kita nggak percaya itu, saudara. Benar nggak? Alasan utama kegelisahan kita, alasan utama hati kita cemas, ketakutan dalam hidup, karena kita nggak percaya, sulit untuk percaya. Bukan karena nggak bisa dipercaya, bukan, karena sulit, karena terlalu indah untuk jadi nyata, too good to be true, dan itu alasan yang membuat kita sulit percaya.
Apakah benar Tuhan menganggap saya sebagai anaknya? Ada seorang hamba Tuhan yang saya kagumi, yang Tuhan pakai di dalam pertobatan saya. Saya bertobat tahun 2008. Nah, ada beberapa hamba Tuhan yang sangat dipakai sama Tuhan untuk speak to my soul, untuk meyakinkan saya akan firman Tuhan. Ada beberapa nama, John Piper yang paling tua, ada Mark Driscoll, ada Matt Chandler, semua dari luar negeri, saudara. Dan ada satu lagi yang saya suka, namanya Francis Chan. Chan somehow spoke deep into my heart dan meyakinkan saya. Ini fakta tentang saudara. Kalau nggak tahu siapa dia ABC namanya, American Born Chinese. Itu singkatan mereka, ABC. Orang Cina yang lahir di Amerika dan besar jadi orang Amerika. Francis Chan botak dan berjenggot, mirip kalau di Indonesia Mongol. Mongol teman saya mirip kayak gitulah. Dulu saya satu dulu scam sama Mongol. Saya ngeliat kayak Francis Chan, jenggotnya dikuncir-kuncir terus botak. Dan dia tulis buku bagus banget, one of Christian book bestseller, namanya Crazy Love. Dia tulis satu buku lagi yang gak terlalu terkenal, tapi saya lebih suka ini daripada Crazy Love, judulnya Forgotten God. Kita pernah bikin seri ini tahun yang lalu tentang Roh Kudus. Forgotten God bagus banget. Dan ini, coba slide-nya boleh dimajuin. Ini yang dia tulis di Forgotten God. There's nothing better than being absolutely sure that the most powerful being in the universe adores you as his own child. Nggak ada yang lebih indah, nggak ada yang lebih baik daripada benar-benar yakin bahwa pribadi terkuat di alam semesta mengasihi kita sebagai anaknya sendiri. Chan ngomong gini bukan karena hidupnya mudah, sebaliknya saudara. Saya akan baca sedikit fakta tentang dia. Ini biografinya dia. Ditulis gini, Francis Chan's mother died giving birth to him. Jadi ketika Francis kehilangan mamanya ketika mamanya melahirkan dia. Papanya Francis Chan menikah lagi ketika Chan baru umur 7 tahun. Jadi sepanjang 7 tahun itu papanya sendiri, karena mamanya meninggal pas melahirkan Francis. Papanya menikah lagi ketika Francis umur 7. Tapi kemudian ibu tirinya meninggal dalam kecelakaan mobil. Di usia berapa? Waktu itu Chan masih umur 9. Lihat gak pergerakannya cukup dekat, terlalu dekat. Pas dia lahir dia gak tahu siapa mamanya, karena mamanya meninggal ketika melahirkan dia. 7 tahun kemudian papanya menikah, dia punya mama lagi. Cuma berselang 2 tahun mamanya meninggal kecelakaan mobil, mama tirinya. Dan akhirnya setahun kemudian papanya menikah lagi. Karena tidak baik manusia seorang diri, benar? Itu alasannya, karena ini ditinggalin, semuanya ditinggal mati, saudara. Bukan karena tidak ada lagi kecocokan, kayak, bukan itu, mending kecocokan, tidak ada lagi persamaan. Alasan-alasan cerai kan konyol. Tidak ada persamaan, orang kembar aja gak sama. Lahirnya beda berapa menit dari rahim yang sama, tinggal di keluarga yang sama, dibesarkan, bahkan sekolah, dari kecil pakai baju sama, sekolah di sekolah yang sama. Yang gitu aja gak sama. Sejak kapan ada persamaan antara 2 orang? Gak ada. Itu alasan konyol. Dan akhirnya, kenapa saya ngomongin ini? Saya gak ngomongin kesini. Emosi saya kalau ngomongin beginian. His father then died of cancer when Chan was 12 years old. Jadi dari menikah, papanya menikah lagi di Chan umur 10 tahun, dia kehilangan ayahnya di umur 12. Lihat, terlalu dekat semuanya. Umur 12. Francis Chan was then raised by his second stepmother Josephine Chan along with his older sister Grace, older brother Paul, and much younger half sister. Dia udah kehilangan 2 orang tuanya di umur 12. Dan speaking of gini, kadang-kadang kalau kita lihat ya pergumulan kita atau kegalauan kita sebagai, saya bukan ngomong tentang orang lain, saya ngomong tentang diri saya. Semua orang pernah galau ketika udah mau lulus SMA terus mau milih mau kuliah di mana. Bukan milih, karena gak ada pilihan. Buat orang yang gak terlalu punya duit, kayak pendeta, macam ayah saya. Seorang dosen yang kata bapak gajinya, dia bilang ini, sebulan tuh gaji 30 hari. 30 hari bukan nominal saudara, itu cuma fakta. Sebulan 30 hari, gak jelas duit itu berapa kan. Itu maksudnya dia. Tapi dalam kenyataan itu saya gak punya pilihan untuk kuliah waktu itu.
Walaupun Tuhan izinkan entah gimana, menurut saya mujizat, saya nggak pernah juara, saya nggak pernah tertarik masuk dalam 3 besar atau 4 besar macam perlombaan balap motor, saya nggak tertarik saudara. Karena menurut saya udah lulus saya bagus. Nah, ternyata pas SMA saya juara IPS saudara. Itu cukup mengagetkan. Karena apa? Kegalauan udah dimulai dari sebelumnya, ya kan? Ketika SMA udah mulai kelas 2, udah mulai mesti milih IPA apa IPS nih. Dan kayaknya dunia udah mau runtuh gitu, seolah pilihan ini akan menentukan kehidupan kekal aku. Seolah gitu, jadi kayak galau banget. Ya kan bedanya ABG sama yang udah dewasa kan gitu. Tapi ada ABG tua juga yang galau terus. Mau makan di mana aja galau sampai berantem sama istrinya, kan konyol. Cuman mau makan di mana? Hidup penuh pilihan saudara. Nah, kadang kita selalu berpikir gitu kalau salah pilih. Siapa yang pernah dulu zaman kecil pernah baca buku yang isinya tuh pilihan. Kalau abis ini pilih ke halaman ini. Kalau mau masuk gua ke halaman berapa. Kalau mau masuk ke hutan ke halaman berapa. Jadi kalau ya masuk hutan ternyata ada binatang buas ya kan gitu. Nggak, harusnya pilihnya gua kan gitu. Jadi seolah kita selalu berpikir gitu. Kalau kita salah pilih ntar pasti ujung-ujungnya pasti ngaco. Tapi itu kalau kita nggak percaya bahwa Tuhan itu adalah Papa. Papa itu adalah pribadi yang harusnya selalu memberikan kesempatan kedua buat anaknya. Mengizinkan anak itu ambil pilihan dan walaupun itu salah, cintanya gak akan pernah berubah buat anaknya. Itu papa yang benar tapi. Dan kita semua lagi berusaha jadi ayah yang seperti itu. Kita selalu pasti pernah ya kan, benar gak? Dari zaman SMA saya udah galau pilih IPA apa IPS karena nilainya bisa ke IPA. Dan IPA lebih keren gitu kalau zaman itu. Nggak tahu sampai sekarang mungkin ada gimana gitu, ada nilai-nilai lebih tersendiri untuk saya bisa masuk sana. Saya berpikir apa maksa aja ya. Tapi saya ngeliat pelajarannya nggak ada yang saya tertarik walaupun nilai saya cukup tinggi di beberapa pelajaran. Dan semua guru bilang, kamu bisa IPA, udah masuk IPA aja. Saya bilang udah nggak, IPS aja deh. Karena saya pikir tadi sekali lagi udah bagus lulus. Saya orang yang nggak cukup ambisius saudara. Ya udah saya ambil IPS dan pilihannya ternyata tepat. Di akhir SMA saya jadi juara IPS. Dan saya nggak pernah tahu itu. Dan di situ kegalauan ada lagi saudara. Ketika udah berhasil milih sesuatu yang kayak ini pas nih, makanya gue ternyata ambil IPS karena ternyata Tuhan mau bikin gue juara IPS. Ada kegalauan menghantui lagi karena habis itu harus kuliah di mana nih? Ya kan papa bilang udahlah akademi aja yang nggak usah universitas karena kita nggak punya dananya. Akhirnya saya mulai lihat-lihat, saya suka desain grafis saudara. Saya mulai cari-cari, ada. Tapi sekali lagi Tuhan membuktikan bahwa dia Bapa yang baik. Apa yang tak pernah dipikirkan, apa yang tak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati itu yang dia setiain. Somehow UPH buka pendaftaran dan Papa bilang coba deh, Papa mau bawa nilai kamu ini, kamu juara IPS untuk ke sana. Cobain. Karena dulu anak pendeta di situ konon dapat beasiswa full. Sampai tahun berapa dan saking dapat beasiswa full, anak pendeta terkenal bengal-bengal saudara. Mereka pindah-pindah jurusan sesuka hatinya. Gila. Dan era saya lulus udah akhirnya dicabut kebijakan itu untuk meringankan bayaran anak pendeta ataupun memberikan mereka beasiswa full. Karena tingkah lakunya yang ajunubile binjalik, gak tahu tuh bahasa apa. Dan akhirnya saya masuk saudara. Saya ambil jurusan, kan di situ cuma tersedia untuk beasiswa cuman yang jelas nggak ada musik, nggak ada kedokteran dan nggak ada desain grafis karena 3 itu yang paling mahal dan yang paling favorit. Yang ada cuma manajemen. Yang paling dibuka luas adalah di manajemen, sama satu lagi nggak tahu apaan saya nggak ingat karena nggak terlalu menarik jurusannya. Akhirnya saya bilang, tapi saya mau desain grafis. Dan akhirnya dimajuin dan ternyata masuk. Sampai kepala jurusan saya, ketika saya pertama kali mau ngambil SKS mana yang saya mesti ambil, dia ketawain saya, dia kira saya bohong. Saya bilang saya beasiswa, saya cuma bayar jas doang, 1,4 juta. Cuma itu doang slip yang ada, karena saya cuma harus bayar itu doang. Akhirnya saya mesti datang ke orang yang di atas untuk minta surat pernyataan, karena gak pernah ada beasiswa untuk desain grafis, gak pernah ada di sepanjang sejarah UPH. Sekali lagi, yang gak pernah timbul dalam hati, gak pernah ada di pikiran, gak pernah dilihat mata, gak pernah dengar telinga, itu yang Tuhan sediain. Dan saya gak pernah tahu. Sekali lagi saya masuk sana dengan jurusan favorit saya, bukan karena saya, karena Tuhan.
Dan saya bicara tentang saya, kegalauan itu. Ketika kita nggak percaya bahwa Tuhan adalah papa kita, kenyataan itu. Yang selalu bikin hati kita gelisah. Dimulai dari makan apa, pakai baju apa, sampai sekolah di mana, itu ada terus saudara. Menjelang lulus juga sama, mau kerja di mana. Saya nggak terlalu jago-jago banget dalam hal ini. Tapi sekali lagi Tuhan sediain semuanya. Dari zaman semester 7 kerja praktek, itu ajaib banget saudara. Saya lagi bingung nih, mau mulai pilih di mana, tapi akhirnya ada kesibukan tersendiri, namanya yang adalah Persekutuan Anak Hamba Tuhan. Itu lagi mau retret tuh waktu itu. Saya bingung nih mana yang dulu nih, karena saya entar lagi udah harus KP, udah semester 7. Tapi saya bilang ya udah deh, Tuhan dulu deh. Matius 6:33 deh, saya belajar percaya akan ayat itu di tahun itu saudara. Akhirnya pas saya pilih itu somehow tiba-tiba ada teman papa saya yang kontak, kamu bukannya ambil desain grafis ya? Jadi gak sih kamu ambil desain grafis? Lihat dia aja gak tahu saya jadi ambil desain grafis apa enggak. Itu udah kayak 5 years back, karena saya selalu ngomong saya mau jadi desain grafis. Zaman saya SMA dan masih naif. Karena saya berakhir bukan jadi desainer grafis kan, jadi pendeta. Dan saya selalu bingung, belum mati gini loh. Yalah kalau ujung-ujungnya jadi pendeta kenapa di UPH gitu dikasih jalan sama Tuhan. Sekali lagi, dia bawa saya bertualang, berjalan-jalan untuk belajar percaya. Untuk dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang membuat hati gelisah. Dan di sana ada undangan untuk khawatir atau untuk percaya. Dan di dalam setiap step hidup saya lihat bahwa dia bisa dipercaya dan layak dipercaya. Dan sepanjang hidup saya makin percaya. Ketika ada pilihan untuk khawatir, saya akan pilih percaya. Karena dia terus membuktikannya. Dia terus membuktikannya bahwa dia Bapa yang baik. Kita gelisah karena kita gak percaya bahwa Tuhan adalah Papa kita. Izinkan saya membaca pembacaan kita pembacaan pertama kita di Lukas 11 tentang hal berdoa. Ini sesuatu yang revolusioner. Ketika murid-murid Yesus akhirnya ngiri soal murid-murid Yohanes. Karena murid-murid Yohanes punya doa khusus. Kasar kalau bikin grup tuh ada yel-yelnya gitu. Kok grup kita gak ada yel-yelnya nih? Ya kan setiap kampus punya namanya Mars. Zaman sekolah dulu tuh. Ada lagunya khusus. Dan mereka bilang murid Yohanes itu diajarin berdoa, kok kita gak pernah diajarin berdoa. Kata Yesus oke, dia langsung ngejelasin doa Bapa kami. Doa yang menurut saya sangat powerful, karena itu satu-satunya doa yang Yesus ajarin. Gak ada doa yang lain, walaupun ada doa Yabes di perjanjian lama. Tapi itu doa Yabes, namanya aja doa Yabes. Ada nama Yabes, itu doanya Yabes. Bukan doa Kristo. Walaupun saya suka isinya, suka banget. Kristo juga sering berdoa kayak gitu. Tapi sekali lagi, Yesus bilangin kapanpun kamu berdoa. Lukas 11 saya gak mau bahas doa Bapa kami, tapi powerful semua nilainya kalau saudara perhatiin. Dimulai dengan tahu, mengingatkan diri. Doa itu bukan ngingetin Tuhan. Sekali lagi Tuhan tahu semua dan Tuhan gak pernah lupa. Doa bukan upaya kita mengingatkan Tuhan, tapi doa adalah upaya diri untuk mengingatkan kita bahwa kita bukan Tuhan. Maka dimulai dengan deklarasi, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami, bukan Bapa kita doang. Jadi permintaan kita gak akan egois, karena kita tahu ada orang lain juga yang punya kebutuhan. Kita gak akan minta yang aneh-aneh yang bikin orang lain jadi miskin, gak mungkin. Itu namanya egois, kita berpikir Bapak gue yang di sorga, bukan Bapa kami yang di sorga. Kami, garisin kata kami. Artinya kita akan menganggap dia sebagai ayah dalam sebuah komunitas. Kita akan jadi satu keluarga besar karena punya satu ayah yang sama. Kita gak akan saling ngakalin di sini, gak akan saling menipu di sini, gak akan saling memanfaatkan di sini, gak akan berebut harta yang dipercayakan sama papa. Karena apa? Toh gak ada yang dibawa pulang satu, dan kedua kita semua satu keluarga. Untuk seorang ayah ngelihat 2 orang anak yang berebutan itu paling nyebelin. Tapi paling indah adalah ketika ngelihat kakaknya atau adiknya bahkan bisa ngalah sama kakaknya, kebalik kadang. Tapi itu selalu indah, karena apa? Itu yang Tuhan mau. Yesus sebagai yang sulung dari antara banyak saudara, itu yang dia contohin. Dia bisa menang, dia bisa turunin malaikat sepasukan dari sorga untuk belain dia, tapi dia gak pakai itu. Dia belajar untuk mengalah bukan artinya kalah. Mengalah hanya bisa dilakukan sama pihak yang pasti menang.
Sering kali kayak gitu. Saya menyadari hal ini ketika saya marahin anak saya. Anak saya masih kecil-kecil, saya marahin suka terlalu keras. Dan kayak berusaha membuktikan bahwa lu salah, gue benar. Dan saya kaget, saya marah kencang banget dalam hati, ini anak masih 5. Dia aja mungkin gak ngerti apa yang saya omongin. Dan saya marah segitu besar, kayak berusaha membuktikan bahwa saya yang benar dan dia yang salah. Dan Tuhan mengingatkan saya ketika saya lagi marah itu, tiba-tiba ada satu kata melintas di kepala saya, ngalah. Hah? Ngalah gimana? Tapi kan dia salah. Sekali lagi, ngalah. Dan saya diingetin sama Tuhan akan khotbah saya sendiri. Ketika saya bilang mengalah hanya bisa dilakukan oleh pihak yang sebenarnya bisa menang. Bukan bisa, pasti menang. Ya kan, berapa kali AC Milan datang ke Indonesia dan lawan tim All Star dari Liga Indonesia. Kita kalah variasi, 8-0, 10-0. Pernah dikasih masukin 1, 9-1, pernah tuh saya ingat banget. Dan gini, untuk Indonesia bilang kayak, oh yuk kita ngalah lah sama Milan, kasihan lah jauh-jauh dari Italia masa sampai sini kalah. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin kita bisa menang juga, mau ngapain juga. Yang bisa ngalah sebenarnya siapa? AC Milan. 9-1 itu dia cukup ngalah tuh, saya ngeliat golnya aja nggak jelas banget. Kelihatan banget, jadi hiburan banget. Biar yang datang jadi kayak nangis-nangis. Padahal udah jelas nggak tahu bahasa Belanda atau apa. Difur, tahu difur. Kelihatan banget. Akhirnya apa, mengalah hanya bisa dilakukan oleh pihak yang udah pasti menang. Tapi sekali lagi mengalah bukan kalah, dan itu yang Yesus contohin. Hal berdoa. Udah sadar bahwa Bapa dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, ini tentang kerajaanmu. Tentang berdoa bahwa kerajaan Tuhan datang ke bumi. Dan ini kenyataan ini saudara, kita bukan ke sorga ketika kita mati, tapi sorga ke sini buat jemput kita. Datanglah kerajaanmu itu sebuah doa yang seolah bilang kayak gini, Tuhan aku pengen sorga dimulai sekarang dong. Ketika kerajaanmu, engkau nyatakan bahwa engkau raja, dan banyak orang yang mulai sadar bahwa mereka bukan raja atas dirinya sendiri. Permintaan itu, baru berikutnya permintaan tentang rejeki. Berikan makanan yang secukupnya, bukan yang sebanyak-banyaknya. Bukan double portion, triple portion, atau berkat bangsa-bangsa lain kerja kita yang nikmatin. Kayak sekali lagi itu ayat-ayat emang ada, tapi bukan begitu artinya secara mentah-mentah, itu kan kurang ajar namanya. Yang kerja orang yang nikmatin kita kan rese namanya doa kayak gitu. Berikanlah pada kami berkat kami yang secukupnya, kenapa? Karena kalau dikasih berlebihan biasanya kita cenderung gak bersyukur. Dan ketika ada lebihan kita cenderung ngandalin lebihan itu. Dan Tuhan gak mau, Tuhan pengen kita mengandalkan Dia. Tuhan rindu kita selalu dalam keadaan membutuhkan Dia. Makanya kita selalu minta, kasih yang makananku yang adalah bagianku buat hari ini. Karena kesusahan esok miliknya esok. Kesusahan hari ini cukup buat hari ini doang. Dan kalau hari ini aku berdoa buat rezeki, biar besok aku juga berdoa untuk rezeki. Karena semuanya dari Tuhan. Habis minta berkat, makanan yang secukupnya, minta ampuni dosa kami seperti kami ngampunin dosa orang. Minta itu. Bicara tentang pengampunan. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi jauhkan kami dari yang jahat. Semuanya penyerahan diri kepada Bapa di sorga, yang punya kuasa untuk selamatin kita dari diri kita sendiri, dari keegoisan, dari keengganan, kemuakan untuk mengampuni. Dan berikutnya dari apa? Dari ketidakmampuan untuk mengatasi cobaan. Semuanya permohonan. Help me. Hosanna. Save our soul now. Selamatkan jiwa saya sekarang. Help me. Dimulai dengan doa. Dan gini, gak pernah ada yang berdoa kayak gini. Gak pernah ada umat yang berdoa, manusia yang berdoa kepada Tuhan seperti kepada ayahnya, belum pernah ada. Dan di sini Yesus kasih tahu, kapanpun kamu berdoa kayak gini. This is the fact, ini faktanya, ini kebenarannya bahwa Bapa rindu kalian percaya dan sayang sama Dia sebagai anak kepada papahnya. Tuhan rindu dipandang sebagai ayah karena He is our Father. He is. Dan berikutnya Yesus menceritakan satu perumpamaan yang menarik.
Ayat 5 coba kita baca aja deh saudara, saya gak mau ceritain ini biar kita baca, biar tahu ini bukan ceritaan saya. Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7 dan Lukas 11, masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Ayat 8, aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun, saya suka ayat ini, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang bukan diinginkan, tapi yang diperlukan. Sekali lagi jawaban doa gak selalu apa yang kita ingini, tapi jelas selalu apa yang kita butuhkan. Sadar atau gak sadar, suka atau gak suka, terima atau gak terima. This is what you need. Tuhan bilang gitu. Kenyataan bahwa terlalu banyak doa kita yang gak dikabulkan, menjelaskan bahwa kita bukan Tuhan. Tapi ada kenyataan yang lebih indah lagi, dia memberikan yang jauh dari yang kita pikirkan. Kadang kita ngerasa gak setuju, yang tadi saya bilang, kalau saya tahu ujung-ujung jadi pendeta, kenapa gak saya kuliah bareng papa saya? Karena dia ngajar dan saya yang jadi muridnya, enak banget. Tiap hari bareng, gak keluar ongkos, gak bayar apa-apa, mungkin beasiswa karena papa saya dosen di situ juga. Tapi sekali lagi Tuhan ngajarin saya. Gak semua yang kamu mau bisa kamu dapat. Tapi selalu yang diizinkan terjadi itu yang perlu untuk kamu alami. Untuk akhirnya disadarkan. Ada berbagai tantangan untuk belajar percaya atau gelisah hatimu. Ada tantangan untuk itu, untuk ajakan untuk itu. Karena ketika kita berhasil percaya, hubungan kita sama Tuhan tuh dipererat. Kita akan makin lihat dia sebagaimana mestinya. Dalam setiap pertolongan Tuhan itu kenyataan itu yang mesti kita lihat. Kita gak cuma disembuhin untuk gak sakit lagi, kita disembuhin untuk belajar percaya bahwa Tuhan adalah Yehovah Rafa. Itu diajarin untuk itu. Kita dibawa keluar dari keterpurukan ekonomi mungkin. Ketika kita udah gak tahu mau makan apa, gak tahu mau bayar ini pakai apa. Dan Tuhan selamatin kita bukan cuma untuk jadi kaya nanti di kemudian hari, no. Untuk belajar percaya untuk hati ini gak gelisah dan belajar percaya. He is Jehovah Jireh. Provider. Saya suka banget namun karena sikapnya yang tidak malu itu. Beberapa orang malu berdoa karena apa? Mungkin sebelumnya gak menganggap Tuhan sebagai Tuhan. Tapi ketika orang udah kepepet, sekali lagi, ketika udah kepepet apapun keadaannya, bahkan seorang ateis keras sekalipun akan berdoa. Karena dia tahu dia gak bisa selamatin dirinya dari saat ini. Contoh yang paling ekstrim adalah sederhana, pesawat yang lagi kena turbulensi berat. Dan pilot bilang, saudara, kami sudah berupaya dengan segenap, tapi nampaknya kita akan mendarat di laut. Jika Tuhan mengizinkan, atau bahasa Arabnya, insya Allah. Itu mendarat di laut masih insya Allah loh saudara. Artinya masih belum tentu. Bisa jadi pesawat kita jatuh dan kebelah dua kita. Bahkan seorang ateis keras di saat itu pun akan berdoa. Dan dia akan mulai tanya kanan kiri, karena semuanya berdoa kepada Tuhan yang masing-masing dengan cara yang masing-masing. Ada yang udah mulai bingung mesti ngadep mana, karena ini pesawatnya lagi ngadep mana, karena pesawatnya muter-muter gak jelas. Ada yang udah mulai keluarin kalung-kalung tertentu dan udah mulai bikin bentuk-bentuk tertentu. Dan ateis bingung karena dia gak pernah percaya ada Tuhan, tapi dia kayak, terus siapa yang bisa, who can save me from this moment? Kayak, gue mesti berdoa, ke siapa? Hei, siapa? Berdoa ke siapa? Di tengah kepanikan semuanya ada satu keluarga, orang-orang udah tua umurnya, dan mereka gandengan tangan sambil menangis. Mereka berdoa gak berisik, tapi jelas gak ada kepanikan. Mereka menangis tapi jelas gak ada kepanikan. Mereka senyum. Dan dia langsung tanya, dari semuanya yang sepanik itu dengan gerakan-gerakan masing-masing, dia langsung cari yang gak paling panik. Karena nampaknya yang gak paling panik, yang paling kenal. Siapa? Yang memegang kendali. Dan dia tanya, berdoa ke siapa? Yesus. Ya udah, boleh gak saya berdoa ke Yesus? Terserah kalau nggak malu. Itu bilang apa?
Karena sikapnya yang tidak malu itu. Some of us sudah terlalu malu, Kristen dari lahir tapi gak pernah mentuhankan Yesus. Sehingga ketika kita mau berusaha panggil dia Bapa, karena teorinya dibilang dia Bapa, dan kita berusaha mau manggil tapi rasanya canggung. Malu, karena dia pasti malu punya anak kayak gue. Tapi please, ketika kita berdoa, please, Alkitab bilang, biar kita gak malu. Karena sikapnya yang tidak malu itu, ia memberikan apa yang diperlukannya. Untuk kita bisa berdoa itu satu kemajuan buat saya. Ini kenapa jadi hampir jatuh gini. Udah jam segini poin saya baru 1, saudara. Kalau ngomong gini bisa selamanya rasanya. Karena terlalu indah rahasia ini, saudara, benar. Habis itu maka Yesus ngomong tentang apa? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan saya suka ayat-ayat berikutnya, lebih dari ayat-ayat yang tentang meminta ini, saudara. Karena banyak orang yang kutip ini doang, tanpa menyadari keindahan dari paradigma yang harus dimiliki ketika kita berdoa kayak gini. Ini bukan cuma doa yang diulang-ulang macam mantra. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11, this is the beautiful fact. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kala jengking. Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Secara gak langsung dia bilang kayak gini, permintaan kita akan sesuai kalau kita punya Roh Kudus. Dan Yesus bilang, siapapun yang minta Roh Kudus, Papa pasti kasih. Karena itu yang dia rindu untuk berikan. Karena Roh Kuduslah yang akan menentukan nanti isi doa kita. Ketika mulut ini udah gak bisa ngomong. Ketika hati ini udah gak tahu mesti minta apa lagi, Roh Kudus akan membantu kita berdoa dalam kelemahan kita. Yang paling Tuhan rindu berikan adalah Roh Kudus, dan berapa banyak yang masih menyadari kebutuhan akan Roh Kudus, akan pribadi Tuhan sendiri. Yang pertama, God is our Father. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Yesus. Yesus bilang, Bapa kami yang di sorga. Yesus bilang Tuhan adalah Bapa kita. Fakta pertama. Yang kedua, boleh slide saya dibalikin lagi. Yang kedua, kenyataan bahwa sorga adalah rumah Bapa. Saya punya tinggal sedikit karena habisnya ada perjamuan, saudara. Sesuatu yang mengingatkan kita bahwa tempat kita di sorga itu lagi disiapin. Dan saya percaya udah siap. Saya pernah ngomong ini tahun lalu. Lama gak sih kira-kira Tuhan siapin sorga? Harusnya enggak. Dia siapin bumi ketika manusia belum ada. Alam semesta 5 hari. Hari ke-6 dia bikin kita. Lama gak kira-kira dia bikin sorga? Butuh waktu lama gak kira-kira? Dari zaman dia naik 2000 tahun yang lalu ke sorga. Saya rasa enggak. Saya rasa rumahnya udah siap. Tapi yang lama siapin kita, saudara. Kitanya yang ngeyel. Oh iya, yang lama tuh siapin kita. Siapin sorga tuh cepet. Siapin kita untuk kesana itu yang butuh proses. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Heaven is our Father's house. Dan Yesus bilang ini, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian. Sorga adalah rumah Tuhan. Ya benar, tempat kediaman Allah, itu fakta. Kita harus belajar percaya itu. Dan harus percaya itu, karena ini fakta. Sorga itu rumahnya Tuhan. Dan cuma Tuhan doang yang bisa mengizinkan siapapun ke sana. Saya tulis kemarin di Instagram, tulisannya gini, hell is free will, heaven it's God's will. Neraka itu kehendak bebas, tapi sorga itu kehendak Tuhan. Karena hanya dia yang bisa buka rumahnya, itu rumahnya, dan hanya dia yang bisa mengizinkan siapa yang masuk. Dan hanya dia yang bisa menyediakan tempat bagi siapapun yang dia akan izinkan masuk. Kenyataan itu. Dan Yesus bilang aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat
bagimu, aku tidak akan berkata begitu kepadamu sekiranya itu tidak demikian. Apa faktanya? Kenapa kita seringkali takut? Karena ketakutan terbesar ada dalam hidup bukan cuman mau makan apa, abis ini kita kira-kira gue bakal sembuh atau enggak, atau jodohku yang mana. Ketakutan terbesar seringkali adalah ketika kita udah mati, kita akan mulai cemas, abis ini kita kemana? Abis ini kita kemana? Gak mungkin abis gini doang, pasti akan kemana? Pertanyaan terbesar yang buat hati gelisah, maka Yesus bilang apa? Jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal, dan itu fakta yang menenangkan hati. Coba kita lihat pembacaan ini, saudara. Ada dua yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama, Yesus bilang, dia bukan dari dunia ini. Karena dia bilang apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Artinya dia bukan dari sini, benar? Di rumah Bapakku artinya bukan tempat ini. Di rumah Bapaknya. Yang pertama, God is our Father. Ini Yesus bilang, aku pergi ke sana. Kenapa dia bisa pergi ke situ? Karena itu rumahnya. Sedangkan itu bukan rumah kita. Dia bisa nyiapin tempat, kenapa? Sekali lagi karena dia dan Bapa adalah satu. Kita percaya Tuhan yang Trinitarian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua Kristen percaya itu apapun alirannya. Dan dia bilang adalah aku dan Bapa satu, makanya aku bebas ke sana karena aku dari sana. Di Yohanes 8 ayat 21 sampai 29 saudara bisa baca sendiri. Di rumah untuk merenungkan, untuk ngerasain seri ini, untuk ngerti. Yesus bilang aku bukan dari dunia ini, ayat 21 terakhir, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ayat 23, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Yesus bilang, jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, di ayat 24, kamu akan mati dalam dosamu. Di ayat 27 bilang, mereka tidak mengerti. Orang-orang yang dengar Yesus gak ngerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Jadi kalau ada siapapun apologet yang menentang kekristenan dan bilang Yesus gak pernah bilang dia Tuhan, ayolah belajar jujur. Di Yohanes 8 udah cukup jelas kalau lu gak percaya bahwa gue dia, lu akan mati dalam dosa-dosa lo. Dan Yesus lagi ngomong, siapa dia? Yesus lagi ngomong tentang Bapanya. Dan Yesus bilang apa? Dia bilang di sini dia Tuhan. Makanya kalau saudara baca, di bahkan sepanjang Yohanes dia sekitar 2 kali mau disambitin pakai batu. Bukan karena mujizat yang dilakukan. Bukan karena semua karya-karya yang luar biasa. Tapi karena engkau manusia biasa mengaku Tuhan. Itu tuduhannya. Orang-orang Yahudi gak terima. Karena Yesus selalu bilang aku dan Bapa satu, aku dan Bapa satu. Kalau lu gak percaya bahwa gue dia, lu akan mati dalam dosa lu. Kan gila. Engkau manusia biasa dibilang mengaku Tuhan. Ayat 28 Yesus bilang, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Yesus bilang apa? Kalau nanti gue disalib, lo akan ngerti bahwa gue dia. Karena itulah cara untuk dia mempersiapkan tempat bagi kita di sorga. Dengan cara apa? Menebus kita. Kalau kita gak ditebus, gak akan pernah ada tempat buat kita di sana. And that's next week. Next week artinya 15, bukan next week ulang tahun gereja, saudara. Itu bagian kedua kita nanti. Ayat terakhir. Sebelum kita masuk perjamuan untuk mengingat apa yang telah dia lakukan untuk mempersiapkan, karena gak sembarangan. Mempersiapkan sorga yang kudus. Mempersiapkan tempat di sorga yang kudus untuk orang-orang yang jauh dari kudus. Jauh. Slide berikutnya 2 Korintus 5 ayat 1, ini ayat penutup kita saudara baca dengan iman. Karena kami tahu, lihat gak kami, bukan cuma saya. Karena kekristenan agama yang bentuknya sekeluarga, satu keluarga saudara bentuknya. Bukan turun-temurun tapi aku dan keluarga aku akan beribadah kepada Tuhan, dan itu nilai-nilai itu yang akan dioper ke anak-anak kita. Mereka sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Saya punya kecenderungan kiri, dalam artian kiri gini, saya gak terlalu suka gereja sebagai lembaga. Gak suka saya. Saya selalu bilang pandang gereja itu harusnya organisme bukan organisasi.
Dan kebencian tuh saya sering ngomong, akhirnya ujung-ujungnya saya cenderung gak pengen orang ke gereja karena saya pikir ini penuh ke pura-puraan dan segala macam. Kayak bilang udah terlalu berantakan dan semua kepahitan tuh, sampai titik tertentu Tuhan ngomong sangat jelas di kuping saya, dia bilang gini, kamu gak bisa benci apa yang saya sayang. I love the church. The church is my body. You cannot hate it. It struck me deep. Dan saya mulai belajar memulihkan kecintaan saya akan jiwa-jiwa, karena gereja bukan bangunan. Tapi gereja adalah jemaatnya. Seaneh apapun jemaatnya itu, saya akan belajar mengasihinya. Karena Yesus juga mati buat dia, gak cuma buat saya doang. Saya harus belajar untuk mulai membiasakan diri satu sama lain. Kenapa? Karena kita akan jadi satu keluarga besar nanti di sorga. Harusnya gak ada kata-kata gini lagi, gue paling males deh kalau ada dia. Gak ada kata-kata gitu lagi. Bagaimana kalau dia nanti ada di sorga? Gue paling males deh kalau ada dia. Ya udah, ngapain masuk sorga? Kenyataan itu. Dan dia bilang, you cannot hate, kamu gak bisa benci apa yang aku sayang. I love my church. Dan saya mulai ngelihat kisah-kisah tentang hamba-hamba Tuhan yang menyesal di kemudian hari karena anaknya membangkang. Tapi mereka tetap harus belajar, bukan belajar, mereka terus memaksa diri belajar percaya bahwa Tuhan punya rencana buat anaknya juga somehow. Dan dia akan balik karena Tuhan adalah Bapa yang baik, dia punya rencana walaupun kita gagal. Tapi dia gak pernah gagal karena dia Allah. Dia gak pernah lalai, dia jamin firmannya, itu yang kita tahu di lagu itu. Orang-orang tua yang angkat tangan dan menangis karena anaknya entah di mana, anaknya selalu ngelawan mereka. Dan mereka cuma bilang satu hal, saya senang ngomong sama yang lebih tua, saudara. Kenapa? Karena saya tahu ada wisdom di sana. Ada orang-orang yang udah puluhan tahun lebih lama hidup dari saya. Udah lebih lama ngalamin itu. Dan akhirnya dia bilang gini, saya nyesel selama ini. Apapun yang membuat saya sebel, saya omongin di depan anak saya. Dan dia bertumbuh, membenci gereja. Padahal saya hamba Tuhan dari sebuah gereja yang penuh kelemahan. Karena belum memiliki tubuh yang sempurna cuma di sorga. Dan dia terus ngedumel-gedumel, anaknya denger itu. Gak pernah ke gereja tapi benci sama gereja. Dan saya gak mau bertumbuh jadi orang tua yang gitu. Dan seringkali kalau saudara perhatiin, saya melayani di youth ministry cukup lama saudara. Saya ngeliat pembangkangan anak-anak bukan karena mereka nakal, murni, enggak nakal, pinter, beberapa pinter banget. Saya kaget pas ngobrol, Ustaz pinter-pinter amat nih anak-anak. Tapi pembangkangan mereka terletak di mana? Mereka cuma pengen rebel aja against their parents. Apapun yang orang tua percaya, dia gak mau percaya. I don't care. Dari kecil kamu bilang, gereja itu sampah. Dan sekarang lu suruh gue ke situ. Mau lu apa? Lihat gak? Mereka akan sering gagal taat tapi jarang gagal niru. Apa yang kita hargai itu yang akan mereka hargai. If a Christian family, ayah dan ibu Kristen mengajarkan kepada anaknya betapa berharganya di hadirat Tuhan. Anak akan bertumbuh dengan mental itu. In your sanctuary. Dari kecil anak-anak mulai diajarin bahwa gini, kamu harus mendukung papa. Kapanpun kita pergi kemana, bukan papa gak mau kamu sekolah minggu di sana ketemu teman-teman, bukan. Tapi kita lagi melayani di sini. Bukan cuma papa yang pelayanan walaupun papa yang pendeta. Tapi semuanya mama, kamu, kita semua lagi melayani Tuhan. Dan dia akan terbesar dengan mental itu. Dia akan besar sebagai hamba Tuhan walaupun dia ambil desain grafis nantinya. Atau diambil musik nantinya, atau diambil bisnis nantinya, atau diambil kedokteran nantinya. Dia akan besar sebagai dokter, musisi, desainer grafis yang adalah seorang hamba Tuhan. Karena apa yang kita hargai, anak kita akan hargai. Dan kita harus belajar percaya sebagai orang tua, kita ditantang untuk belajar percaya bahwa kita percaya sepenuhnya bahwa God is our Father, sehingga hati kita gak sering gelisah dan kegelisahan kita gak terlalu sering dikasih tahu ke anak-anak. Dan kita harus belajar percaya bahwa sorga adalah rumah Bapa
Yes, tapi this is the beautiful fact di ayat ini. Dia bilang apa? Aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu. There's a place there just for you. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, lihat ini sementara, semua semewah apapun, semahal apapun, ini cuman apa ya bahasa gampangnya, ini lapak, tahu lapak? Digelar, digulung, digelar, digulung, bahasa kemah, bahasa gampangnya lapak, sementara bisa digusur kapan aja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga. Bagi kita, ayat ini bilang siapa yang menyediakannya? Allah. Dan Yesus bilang, aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu. Jesus is God. He is. Allah menyediakan tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini bagian pertama kita. Dan hari ini kita merayakan, kita memperingati apa yang telah dia lakukan. Dia mempersiapkan tempat buat kita dengan memberikan tubuhnya untuk disalibkan, memberikan nyawanya untuk menebus kita, memberikan darahnya untuk menyucikan kita, dan bahkan memberkati kita karena He is our blessing. Mari kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk perjamuan hamba Tuhan.